Hai Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi informasi terkait penyebab, penjelasan, serta solusi ketika Sobat menerima sebuah email notifikasi dari Google yang isinya tentang pengingat pemblokiran subdomain Anda akan dinaikkan ke tingkat domain setelah 3 hari. Nah Sobat, kita akan coba lihat lebih detail ya sebenarnya apa sih penyebabnya ini. Terus penjelasan ini sebenarnya gimana dan kira-kira apa solusinya, apa yang harus kita lakukan. Nah, simak terus di video ini hingga akhir agar Sobat tidak gagal paham. Awal mulanya Sobat YouTube sekalian, saya itu menerima sebuah email kurang lebih tampilannya kayak gini. Di kotak masuk ya, tentu saja dari mail.google.com. Nah, pengingat pemblokiran subdomain Anda akan dinaikkan ke tingkat domain setelah 3 hari. Terus di bawahnya ada seperti ini dari Google AdSense, ini Google AdSense. Nah, kita mulai satu-satu ya. Kita coba lihat dulu sebenarnya apa maksud dari ini. Oh ya, sebelum jelasin itu, saya ingatkan sobat sekalian, kalau menerima email seperti ini, nggak usah khawatir, tenang aja sobat sekalian. Kenapa kita harus tenang, nggak perlu khawatir? Karena email ini bukan teguran, melainkan hanya sebuah pengingat. Ini lihat ya, di sini intinya pengingat Sobat YouTube sekalian. Jadi Sobat YouTube, coba kita tandai ya sebentar. Kalau Sobat lihat baik-baik, di sini nih ada kata-kata pengingat. Artinya ini hanya sebuah reminder doang, bukan sebuah teguran Sobat YouTube. Jadi ada informasi yang sangat penting untuk diberitahukan ya. Jadi nanti akan muncul pengingat. Nah, pengingat atau reminder ini dikirim kepada siapa aja oleh Google. Hampir semua teman-teman itu menerima ini, khususnya teman-teman yang pernah daftar di Google AdSense. Jadi kalau sobat itu pernah daftar di Google AdSense, harusnya itu semuanya dapat notifikasi email kayak gini. Tentang pemblokiran subdomain. Nah, kata-kata pemblokiran jangan langsung ditanggapi dengan istilahnya ibaratnya menakutkan ya sobat. Kita nanti akan lihat informasinya itu lebih detail agar sobat itu gak gagal paham. Sebenarnya inti dari sini ini nggak ada yang ibaratnya dirugikan lah. Ibaratnya kayak gitu. Sobat abaikan pun nggak apa-apa. Tapi lebih baik kita itu nanti lihat dulu sehingga kita bisa ngambil tindakan, kita ikutin atau kita abaikan kayak gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan nggak usah khawatir Sobat YouTube sekalian karena inti dari sini adalah pengingat. Oke, kita coba lihat lebih detail tentang hal ini ya. Kita geser ke bawah. Nah, apa maksudnya ini katanya? Oke, pertama-tama saya ingatin lagi, ini email hampir semua yang pernah daftar di Google AdSense itu mendapatkan ini. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian, apa maksud dari reminder atau pengingat ini ya? Email ini untuk mengingatkan Anda bahwa sebagai bagian dari perusahaan tab situs. Nah, ini ada kalimat tab situs ya. Saya tandai dulu Sobat YouTube sekalian. Di sini ada kalimat kayak gitu ya. Di sini tab situs. Terus ada lagi kontrol pemblokiran. Kita lihat dulu tab situs itu di mana. Oke ya, tunggu ya sobat. Nah, apabila sobat YouTube itu masuk ke Google AdSense-nya sobat YouTube sekalian, di sebelah kiri ini ada beberapa tab sobat YouTube sekalian. Nah, di tab situs ini ya, ini ada AdSense untuk YouTube, terus beranda, terus iklan, terus situs. Nah, tab situs tadi maksudnya di sini.
Jadi nggak perlu khawatir ya. Apalagi kalau sobat itu di sini itu memang nggak ada penghasilan dari situs atau website. Karena Google AdSense ini ada AdSense untuk YouTube, sekaligus ada AdSense untuk situs seperti Blogger dan kawan-kawannya. Apalagi kalau sobat punya di sini nih kosong, ya udah abaikan aja karena nggak akan berdampak buat sobat sekalian. Bahkan kalaupun ada di sini nanti situsnya sobat YouTube sekalian, nah kita akan bicarakan lebih lanjut terkait hal tadi. Nah, sobat YouTube, kita kembali lagi ke sini. Email ini untuk mengingatkan Anda bahwa sebagai bagian dari perusahaan tab situs, kontrol pemblokiran yang ada untuk subdomain Anda akan dinaikkan ke tingkat domain. Misalnya, jika Anda mengkonfigurasi kontrol pemblokiran untuk example.com dan subdomainnya itu nanti subdomain.example.com, kombinasi setelah tersebut akan ditetapkan ke example.com. Nah, sebelum masuk ke penjelasan ini, kita lihat dulu kontrol pemblokiran itu yang mana. Nah, kita lihat lagi ke bagian Google AdSense. Nah, kita lihat Google AdSense, nanti kita akan ketemu namanya kontrol pemblokiran, sobat YouTube sekalian. Nah, sobat YouTube, coba lihat di sebelah kiri sini. Di sini ada keamanan merek ya. Di tab di bawahnya situs, ada privasi dan pesan, terus ada keamanan merek. Kalau sobat klik titik tiganya ini, sorry bukan titik tiga, maksudnya segitiga miring, kita klik. Nah, terus di bagian host, di sini kita klik ya. Kayak gitu ya. Atau di bagian konten, nah seperti ini. Di sini ada masing-masing kontrol pemblokiran. Karena tadi bagiannya itu di bagian sini, di bagian apa namanya? Situs ya. Kalau situs berarti bagian konten sini ya. Ini YouTube juga ada di sini. Nah, di bagian kontrol pemblokiran tadi yang dimaksud yang di sini. Kita bisa klik misalnya kayak gini. Kita lihat dulu ya sobat YouTube ya. Nah, di sini ada URL pengiklan. Nah, maksud tadi itu kayak gitu. Jadi, misalkan ini saya coba klik. Nah, ini kebetulan kan belum ada URL yang diblokir ya, sobat. Jadi, maksud dari berita tadi itu adalah URL yang diblokir di sini yang awalnya subdomain itu bisa, nanti semuanya itu langsung dianggap domainnya. Jadi yang berkaitan sama domain tersebut, nggak peduli subdomainnya apa, semuanya akan dianggap diblokir jika sobat menambahkan di sini. Nah, misalkan di sini domainnya dicontohkan tadi ya, example.com. Nah, ini domainnya. Berarti kalau kita tulis example.com di sini, semua yang kaitannya sama example.com itu nanti akan diblokir. Kemudian kalau masuk dari subdomain ya berarti sebelum example.com itu ada kalimat lain, subdomain. Nah, subdomain.example.com. Nah, kayak gitu. Berarti yang dulunya itu bisa naruh subdomain di sini, sekarang itu walaupun ada subdomainnya, nantinya semua akan dijadikan domain semua. Artinya yang berkaitan dengan example.com semuanya akan diblokir. Kurang lebih seperti itu sobat YouTube sekalian. Jadi ini apabila sobat itu memang punya situs atau blog. Jadi kalau nggak ada blognya nggak usah khawatir. Walaupun ada blognya juga, itu tadi. Kalau memang ingin memblokir beberapa situs, misalnya sobat itu ya, agar tidak jadi pengiklan misalnya, ya boleh kayak gini diatur. Tapi saran saya ngapain ya pengiklan ingin ngasih kita uang kok diblokir kayak gitu ibaratnya. Oke, kita kembali lagi ke pengingat atau reminder tadi sobat YouTube sekalian. Nah sobat YouTube, saya rasa dari sini udah mulai ngerti maksud daripada notifikasi ini atau reminder ini. Sekali lagi saya menekankan, ini udah banyak sekali ya penekanan saya. Bagi sobat yang seandainya memang hanya iklannya dari YouTube, berarti Google AdSense-nya untuk YouTube doang tanpa situs ya,
itu berarti sobat nggak usah pusing mikirin ini, bisa diabaikan. Hanya saja kalau sobat itu memang menggunakan situs untuk mendapatkan atau mendaftar AdSense menggunakan situsnya untuk mendapatkan pengiklannya, mungkin sobat perlu memahami antara domain dan subdomain tadi. Misalnya jika Anda mengkonfigurasi kontrol pemblokiran yang tadi itu ya, untuk example.com dan subdomainnya itu example.com. Nah, dari mereka berdua, kombinasi setelah tersebut akan ditetapkan atau diterapkan ke example.com-nya atau ke domainnya. Jadi patokannya nanti antara subdomain dan domain, maka semuanya akan dianggap domainnya. Jadi yang masuk ke domain itu semuanya akan diblokir. Itu kalau sobat itu memang ngatur pemblokirannya. Kalau nggak ngatur pemblokirannya, nggak ada berdampak di sini gitu. Kontrol pemblokiran untuk subdomain yang ditetapkan kontrol pemblokiran untuk subdomain yang ditampilkan di tampilan tingkat teratas pada tabel situs akan tetap berlaku. Jadi kalau memang tetap ditetapkan tadi ini masih berlaku ya. Nah, sebelum masuk ke bagian berikutnya, kita lihat dulu beberapa informasi tambahan dari berikut ini ya. Nah, ini dari support.google.com. Misalnya kayak gini ya. Nah, di sini ada beberapa informasi ya. Yang pertama, pengelolaan situs mengalami perubahan di AdSense. Nah, ini sobat bisa lihat-lihat sendiri. Di sini, nah, halaman situs adalah titik awal bagi siapapun yang ingin memonetisasi situs baru di AdSense. Mulai dari tanggal 20 Maret 2023, kami mendesain ulang halaman situs agar lebih mudah digunakan dan membuat beberapa perubahan penting bersama dengan tampilan dan nuansa baru. Nah, jadi kemungkinan tadi itu muncul karena adanya perubahan ini, sobat YouTube sekalian. Nah, tampilannya kurang lebih kayak gini. Yang dapat ditambahkan sebagai situs ke dalam AdSense, kedepannya Anda hanya dapat menambahkan hal sebagai berikut di AdSense. Pertama, domain. Misalnya website.com, website.net. Sedangkan subdomain yang domainnya tercantum dalam daftar ini, misalkan site.absurd.com, itu bisa ya, selainnya nggak bisa. Jadi domain hampir rata-rata bisa, sedangkan subdomainnya harus lihat daftar ini ya. Kemudian situs yang dikelola oleh partner platform AdSense, misalnya site.blogspot.com, ini baru boleh. Nah, kemudian subdomain. Oh ya, bicara subdomain dari tadi, kalau sobat masih bingung subdomain, contohnya gini ya. Support.google.com. Nah, domainnya itu google.com, subdomainnya itu support.google.com. Jika masih bingung lagi, sobat bisa kunjungi subdomain finder. Nah, misalnya sobat ketikkan domainnya di sini adalah google.com. Subdomain dari google.com itu banyak, ada ads.google.com, action.google.com dan lain-lainnya. Di sini banyak sekali. Jadi kalau imbuhan di belakangnya ini atau di depannya dari google.com itu adalah subdomainnya. Maksudnya kayak gitu. Oke ya. Nah, ini yang kontrol pemblokiran tadi sudah dijelasin ya. Kontrol pemblokiran yang ada pada subdomain sebagaimana didefinisikan di atas akan dinaikkan ke tingkat domain. Misalnya jika Anda mengkonfigurasi kontrol pemblokiran untuk example.com dan subdomain.example.com, kombinasi setelah tersebut akan diterapkan ke example.com kayak gitu. Jadi ini penjelasannya sobat YouTube sekalian ya. Oke, kita kembali lagi ke tampilan awal tadi. Di sini diketahui ya, bahwa kontrol pemblokiran untuk subdomain yang ditampilkan di tampilan tingkat teratas pada tabel situs atau site akan tetap berlaku. Penting, nah ada warna merah lagi nih, kasih tahu ini notifikasi penting ya. Kami akan otomatis melakukan perubahan ini untuk Anda setelah
20.03.2023. Jadi akan otomatis nanti berlaku di tanggal 20 bulan 3 ini. Jika Anda memilih untuk tidak ikut serta, maksudnya nggak ikut serta ke dalam ini, sobat suruh klik ini ya, klik aja. Apabila sobat itu memang tidak ikut serta. Paling lambat itu tanggal 13.03.2023. Kemudian jika Anda itu nggak ikut serta, pemblokiran subdomain Anda akan dihapus. Jadi kalau subdomainnya tadi ada pemblokiran di awal tadi ya sobat YouTube sekalian. Jadi kalau nggak ada ya tetap nggak berpengaruh gitu. Nah, kesimpulannya apa sobat YouTube sekalian? Karena banyak teman-teman yang menggunakan ibaratnya Google AdSense itu hanya untuk YouTube. Nah, sobat nggak perlu khawatir. Jadi bisa diabaikan aja. Nah, apabila sobat itu memang menggunakan AdSense untuk menghasilkan uang lewat blog atau website, sobat harus lihat apakah sobat itu pertama itu ibaratnya mengatur pemblokiran pengiklan. Kalau memang nggak ada ya apa-apa, abaikan aja. Nah, seandainya ada, lihat-lihat baik-baik subdomainnya. Nanti subdomainnya itu bisa saja dianggap atau langsung dianggap domainnya doang. Jadi selama domainnya sama itu maka akan dihapus. Cuma kalau biasanya sih namanya ada orang mengasih uang lewat pengiklan kok kita pilih-pilih ya, uang kecil uang besar itu sama saja. Nah, kenapa biasanya sampai muncul URL yang diblokir? Itu biasanya ada pengiklan yang besar, ada pengiklan yang kecil. Nah, ada orang tertentu atau mungkin perusahaan tertentu dia itu nggak suka ya ibaratnya iklan itu yang tampil dari perusahaan yang kecil-kecil doang hasilnya gitu. Jadi maunya yang uangnya besar-besar, makanya yang besar-besar ditampilkan doang, yang kecil nggak diblokir biar nggak masuk gitu. Cuma kalau kita masih awal-awal ya, semuanya selagi itu bisa menghasilkan uang ya udah, ngapain diblokir, mau ngasih uang kan gitu ya. Oke sobat YouTube, jadi itu tadi yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi sederhana tadi bisa berguna dan bermanfaat buat sobat YouTube sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.